3-5 dari 1000 kelahiran normal itu berpotensi menimbulkan gangguan ketulian. Jadi dia lahir sudah tuli, Pak. Sekarang ini gaya hidup masyarakat kan sudah itu ya, Mbak ya. Jadi makanan, atau diabetes, ya kolesterol, ya tentunya faktor degeneratif tersebut akan memicu terjadi penurunan pendengarannya. Baik, halo sahabat Premier, kembali berjumpa dalam podcast Ngopi Asik, dan tentu saja podcast ini persembahan dari Rumah Sakit Premier. Hari ini kita akan ngobrol untuk banyak hal, khususnya seputar tuli bukan akhir dunia. Kenapa bukan akhir dunia? Karena Rumah Sakit Premier juga menyediakan yang namanya cochlear implant. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana dan fasilitas apa ini yang disebut dengan cochlear implant, saya ingin sampaikan sedikit bahwa ternyata dari WHO di tahun 2015 itu memperkirakan miliaran anak muda di dunia ini beresiko menderita gangguan pendengaran akibat perilaku mendengarkan suara yang secara tidak aman. Jadi lebih dari 43 juta orang dengan rentang usia 12 sampai 35 tahun di berbagai negara, entah itu negara berpenghasilan tinggi, rendah atau menengah, ini terpapar tingkat suara yang tidak aman akibat penggunaan perangkat audio personal, itu hampir 50%, dan sisanya ini terpapar pada tingkat suara yang berpotensi merusak seperti hingar-bingar, terus juga mungkin seperti di klub malam atau mungkin di konser yang suaranya memang sangat luar biasa mengganggu pendengaran. Hari ini berbincang seputar tuli bukan akhir dunia, dan tentu saja sudah kami hadirkan di sini di podcast ini yang memang ahli di bidangnya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Beliau adalah Dr. Artono, spesialis THT bedah kepala leher, subspesialis otologi. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir. Terima kasih. Sibuk banget dokter kayaknya. Alhamdulillah bisa melayani masyarakat. Kalau dokter sibuk berarti lagi banyak yang pendengarannya terganggu ya dok ya? Kira-kira seperti itu Mbak. Oke, dok. Hari ini memang kita juga akan membahas nantinya seputar cochlear implant. Tapi sebelum jauh ke sana, saya ingin tanya dulu dok. Tadi kan ada data dari WHO begitu yang menyebutkan sebenarnya memang di masa seperti ini tidak hanya earphone saja yang menjadi potensi gangguan pendengaran, tapi juga mungkin aktivitas di luar ruangan yang seperti kita suka nonton konser atau mungkin juga senang mendengarkan hingar-bingar klub malam begitu, yang musiknya kan luar biasa tuh dok volumenya. Nah, apakah hal-hal seperti ini, tentu hal-hal seperti ini menjadi potensi untuk gangguan pendengaran, tapi apakah ada penyebab lainnya? Penyebab gangguan pendengaran bisa bermacam-macam ya. Salah satu yang tadi yang paling artinya yang sekarang lagi disoroti oleh WHO memang gangguan pendengaran akibat bising ya, trauma akustik, dan itu merupakan gangguan pendengaran yang istilahnya korban dari teknologi kalau menurut saya. Oke. Karena kecanggihan teknologi ya dok. Betul. Sekarang itu semua bisa mengakses untuk earphone ya. Iya. Nah tentunya ada gangguan pendengaran yang disebabkan oleh hal lain ya. Oke. Yang kalau kita cermati mungkin sedikit kita bahas mengenai anatomi dari telinga ya. Telinga itu ada 3 bagian, luar, tengah, dan dalam ya. Masing-masing bagian itu berpotensi untuk menimbulkan gangguan pendengaran. Yang paling mudah dan banyak datang ke rumah sakit ya, ke poliklinik THT khususnya, itu terutama gangguan di telinga luar ya, yaitu kotoran telinga. Kotoran telinga masih merupakan penyebab terbanyak kedatangan pasien dengan keluhan gangguan telinga. Selanjutnya bisa lebih ke dalam lagi, yaitu telinga luar. Telinga luar itu biasanya disebabkan oleh karena infeksi ya. Kalau bahasa Jawanya kopoan itu. Kopoan itu ya dok ya. Betul, itu juga masih menjadi prioritas penanganan kita. Dan yang di telinga bagian dalam itu gangguan pendengaran akibat kelainan kongenital, yaitu juga masih banyak terjadi bayi baru lahir yang mengalami ketulian. Oke. Dok, tadi sempat dikatakan karena kotoran telinga begitu ya. Penyebab utamanya kotoran telinga ini kalau biasanya kita baca memang karena penggunaan cotton bud, tapi apakah itu memang betul atau ada penyebab lainnya? Di negara tropis seperti Indonesia ini tentunya apalagi kelembapan sekarang kan tinggi ya. Ini kan sekarang sumuk ya. Iya betul dok.
Itu produksi dari kelenjar, istilahnya kelenjar ceruminosa, yaitu kelenjar yang menghasilkan kotoran telinga itu akan lebih banyak. Lebih banyak. Dan tiap orang akan berbeda-beda. Nah tentunya kalau kita justru telinga itu tidak boleh terlalu sering dibersihkan ya. Tapi kalau tidak dibersihkan juga akan menumpuk menjadi kotoran telinga itu. Jadi yang tipsnya sih kalau untuk kotoran telinga ya boleh dibersihkan mungkin 3 hari sekali atau 1 minggu sekali ya untuk personal atau pribadi. Kalau untuk cek ke dokter bisa 3 bulan atau 6 bulan sekali cukup, Mbak. Nggak usah terlalu sering. Gitu sih. Kalau sekarang tuh kan ada aplikasi yang namanya TikTok ya, tahu ya Dok ya. Di TikTok itu kan berbagai macam informasi bisa kita terima. Yang sering saya lihat itu adalah seputar telinga yang dibersihin yang pakai kamera itu loh Dok, yang dimasukin tuh kayak terus kayak aduh benar-benar kotor banget dalam telinga. Itu beneran ada ya Dok ya? Ada yang seperti itu. Jadi itu habis ngapain aja dokter telinganya udah kayak hutan belantara. Bentuk telinga tengah di setiap orang tidak sama. Kadang-kadang ada yang lurus gitu ya, ada yang bentuknya seperti C atau C-shape, ada yang S-type gitu, seperti S. Pada dasarnya telinga itu mempunyai kemampuan self cleansing ya. Jadi membersihkan sendiri ya Dok ya. Ada suatu saat keluar kotorannya sendiri dalam bentuk yang keras-keras gitu ya. Nah ada yang tidak bisa. Nah kalau tidak bisa mungkin jadinya ya seperti yang di TikTok itu. Jadi karena dia pertama mungkin cotton budnya terlalu besar, ya, sehingga dia mendorong. Kedua, bentuk anatominya yang nggak lurus, sehingga dia terjebak lah di dalam itu. Oleh karena itu, saran saya sih kontrol ke dokter perlu juga ya, meskipun tidak terlalu sering lah, 6 bulan sekali lah minimal, atau setahun sekali. Apalagi kalau dirasa sudah mulai mengalami yang namanya penurunan pendengaran ya Dok ya. Tentunya kalau makin menumpuk kan makin nutup nanti. Rasanya pasti nggak enak. Dok, terkait dengan pola makan yang dilakukan oleh masyarakat begitu, apakah pola makan ini juga bisa berpengaruh terhadap fungsi dari pendengaran sendiri dokter? Makanan secara langsung tidak mempengaruhi ya, tapi dia akan berdampak secara tidak langsung. Misalnya ini kan sekarang panas-panasnya nih ya. Panas, minum es, batuk, pilek, akan mengganggu telinga tengah. Tentunya akan mengalami penurunan pendengaran ya. Prinsipnya seperti kalau kita naik pesawat pada saat take off landing ya. Nah, kenapa kok sekarang kayak ada tekanan gitu ya Dok ya? Perubahan tekanan yang mendadak maka akan mengakibatkan gangguan pendengaran gitu sih. Dok, bicara soal gangguan pendengaran, siapa-siapa saja yang berpotensi mengalami gangguan pendengaran? Kalau batuk pilek mungkin 1-2 hari, 3 hari pasti kita akan sembuh dan kembali begitu sedia kala. Tapi kalau bicara soal gangguan pendengaran dan apalagi ada cochlear implant di sini, artinya kan itu kan jangka panjang begitu Dok. Betul. Siapa-siapa yang berpotensi mengalami penyakit seperti ini? Kalau berbicara mengenai cochlear implant ya, jadi kalau ada data itu menunjukkan 3-5 dari 1000 kelahiran normal itu berpotensi menimbulkan gangguan ketulian. Jadi dia lahir sudah tuli, Pak. Itu angkanya 3-5 per 1000 kelahiran. Cukup besar saya kira. Iya. Dan akan meningkat 3 kali lipatnya apabila si ibu tersebut dalam proses persalinannya itu ada ini dengan risiko ya, misalnya seksio, kemudian dengan tindakan ya, kemudian kejang atau eklamsi atau preeklamsi, bayinya kuning dan sebagainya ya, itu akan meningkat 3-5 kalinya, bahkan lebih tinggi ya. Oleh karena itu kita mesti waspada ya. Jadi istilahnya sekarang kita galakkan itu newborn hearing screening ya. Bayi baru lahir kita lakukan screening terhadap pendengarannya, itu yang kita kerjakan. Ketika bayi tersebut akhirnya karena angkanya cukup besar 3-5 dari 1000 kelahiran, ketika bayi itu sudah lahir dan tuli begitu ya Dok ya. Apakah tidak ada penyembuhan yang bisa dilakukan begitu atau mungkin pertama-tama kita mesti aware terhadap bayi yang lahir ya. Misalnya ada saudara kita yang memiliki atau habis melahirkan, kita bisa lakukan tes yang paling sederhana. Dikageti anaknya. Kagetan itu ya Dok? Dikageti. Jadi misalnya piring atau gelas kita berikan stimulasi suara. Kalau anak tersebut tidak merespon, nah itu kita harus hati-hati ya. Hati-hati artinya segera kita bisa konsulkan ke dokter THT untuk kita diagnosis lebih dini, karena
Kalau kita diagnosis dini, kita intervensinya dini, sehingga anak bisa mendapatkan penanganan yang baik ya. Tentunya dia tidak mengalami gangguan bisu tuli. Jadi bisa bicara dengan normal gitu. Dan tapi kalau untuk telinganya sendiri, untuk pendengarannya, apakah ketika bayi yang dilahirkan tuli pasti seumur hidupnya pasti akan tuli begitu ya dok ya? Atau ada pengobatan khusus memang yang bisa diberikan? Jadi kalau dulu ada idiom ya, bayi tuli itu pasti bisu. Sekarang bayi tuli bisa bicara. Nah, dengan teknologi yang baru ya. Sekarang sudah ada seperti yang Mbak tadi sebutkan, ada cochlear implant ya. Jadi istilahnya kalau dulu itu telinga bionik. Jadi kita mengganti fungsi telinga tersebut dengan alat yang canggih ya, alat yang kita tanam di dalam kokleanya. Itu bisa kita kerjakan di Surabaya. Bisa dikerjakan di Rumah Sakit Premier Surabaya, cochlear implant. Surabaya, betul. Baik, dokter. Tadi dokter juga sempat mengatakan bahwa ada ibu-ibu yang hamil dengan berbagai macam resiko yang berpotensi untuk bayinya mengalami gangguan pendengaran. Tapi untuk orang-orang yang menderita penyakit-penyakit begitu dok, dari berbagai macam penyakit, adakah penyakit yang pada akhirnya berpotensi mengarah kepada penurunan fungsi pendengaran? Betul, banyak sekali ya penyakit yang mengarah ke penurunan pendengaran. Kalau kita secara alamiah itu kan kalau kita sudah usia ya, itu pasti mengalami penurunan pendengaran. Betul. Itu yang disebut presbikosis itu ya. Kemudian juga ada penyakit-penyakit, terutama sekarang ini gaya hidup masyarakat kan sudah itu ya Mbak ya. Jadi makanan, diabetes, ya kolesterol, ya tentunya faktor degeneratif tersebut akan memicu terjadi penurunan pendengarannya, terutama diabetes ya. Diabetes itu pasti cepat atau lambat itu pasti dia mengalami gangguan di pendengarannya itu akibat gangguan di pembuluh darah kecilnya itu dan juga saraf kecilnya. Itu untuk penyakit diabetes ya dok ya. Kalau batuk pilek kan biasanya 2-3 hari pasti sembuh ya dok ya. Bisa diobati lah. Dok, biasanya juga saya sering baca kalau misalkan mereka ini adalah penyelam begitu, itu kan mereka harus ke bawah laut begitu ya. Itu juga mereka sebenarnya sangat berpotensi ya dok? Sangat sekali ya. Jadi penyelam itu makanya ada brevetnya ya. Ada brevet untuk penyelam ya. Karena mereka itu harus bisa menyamakan tekanan di dalam telinga tengah. Jadi istilahnya ekualisasi itu. Seperti kalau kita naik pesawat. Ketika mau take off ya dok ya. Suruh nelan sambil niup ya. Nah itu ngunyah yang gitu. Betul. Sambil ngunyah sambil menelan. Nah itu salah satu yang paling berbahaya dari penyelaman adalah baru trauma ya, karena tekanan itu. Itu bisa menyebabkan gendang telinganya rupture ya, bisa pecah, atau kalau dia mengalami kompresi yang cepat ya, jadi dia tidak kan itu mesti kalau nyelam kan mesti pelan-pelan itu kan, pelan-pelan. Nggak boleh buru-buru. Telinga dalamnya bisa pecah itu Pak. Bisa pecah dan tuli total tuh. Yang sering dijumpai biasanya setelah menyelam ketika kembali ke daratan tuh kayak telinga keluar darah begitu ya dok ya. Iya itu penyakit Cushing syndrome itu karena dekompresi. Artinya memang bicara soal gangguan pendengaran itu cukup banyak sekali sahabat Premier, tapi memang ada beberapa bagian-bagian yang gangguan pendengaran memang terjadi karena atau diciptakan karena sengaja dengan gaya hidup yang salah. Misalnya tadi penggunaan earphone seperti itu ya dok ya. Apalagi karena teknologi juga saat ini semakin canggih. Tapi kalau gangguan pendengaran selain yang bayi baru lahir tadi begitu ya dok ya, ada tidak gangguan pendengaran yang sering diderita anak-anak di zaman sekarang, dari anak-anak sampai ke orang tua begitu, tapi penyebabnya bukan karena earphone atau musik yang terlalu tinggi dok? Radang telinga tengah yang paling banyak. Radang telinga tengah. Infeksi telinga tengah. Penyebabnya adalah dari infeksi saluran pernafasan atas. Batuk, pilek yang lama itu bisa menyebabkan itu radang telinga tengah. Kemudian juga amandel ya. Kemudian ada adenoid. Adenoid itu amandel yang letaknya di belakang hidung. Nah, kalau itu terinfeksi, dia bisa mengganggu telinga tengah. Kemudian yang paling sering juga alergi. Alergi hidung, rinitis alergi itu bersin-bersin terus, ya tidak terkendali. Itu justru komplikasinya ke telinga tengah. Kemudian sinusitis.
Sinusitis. Ya. Oke, Dok, anak muda zaman sekarang itu biasanya kan mereka kurang aware terhadap dirinya. Kadang-kadang bercanda-bercandaannya nih, Dok, kalau misalkan lagi di tongkrongan, kamu gini gitu. Terus, apa? Wis berangkat tuh sana lo ke dokter THT gitu. Tuh kan kayak maksudnya sebenarnya mungkin mereka mengalami yang namanya gangguan pendengaran karena sudah susah menangkap apa yang disampaikan oleh temannya begitu. Tapi kadang-kadang dianggap biasa karena ya emang aku lagi nggak dengar atau mungkin emang karena musik di sekitarku lagi kencang. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa oh ternyata aku ini mengalami penurunan fungsi pendengaran ya dan aku harus berangkat ke THT gitu, Dok. Biasanya itu yang paling sering ya dari pengalaman saya yang pasien-pasien itu justru dari lawan bicaranya yang komplain dulu. Lawan bicaranya komplain dulu. Apa sih ngomong apa sih biasanya gitu ya? lawan bicara loh, kamu kok diajak ngomong kok. Gitu ya, Dok. Betul ya. Di samping kita juga tidak bisa seperti faktor yang disebutkan Mbak tadi ya, suasananya yang rame juga kan, perhatiannya yang kurang. Tapi kalau memang sudah ada seperti itu ya, saran saya sih mesti dieksplorasi lebih dalam tuh, harus ke dokter paling enggak untuk dicek ya seberapa parah sih saya. Itu kan ada ukurannya, sehingga kita bisa intervensi dini paling tidak mencegah supaya nggak tambah parah lah. Memang headphone ya, earphone, kemudian suara-suara bising, time zone ya, itu sangat amat sekali menjadi polutan ya sekarang itu ya, dan itu tidak kurang disadari bagi masyarakat bahwa itu akan berdampak terhadap gangguan pendengaran gitu. Oke, baik dokter. Artinya apakah earphone dan teman-temannya ini boleh dipakai? Boleh dipakai. Cuma ada aturannya. Aturannya seperti apa, Dok? Biasanya ada batas suara yang boleh atau World tidak? Hearing Day kemarin itu 60 desibel. Tidak boleh melebihi dari 60 menit. 60 desibel. Jadi ukuran 60 desibel itu mungkin volumenya 6 lah ya. Tidak boleh lebih dari 60 menit per hari. Apa kabar kita yang kalau tidur? Nah, ayo yang tidur pakai earphone. Jangan dibiasakan tidur pakai earphone. Spotify-nya jalan terus. Nah, itu akan berdampaknya itu mungkin ini Mbak ya. Tidak 10 tahun lagi. Tidak langsung ya, Dok ya, tapi 5 sampai 10 tahun. Trauma akustik ya. Itu noise induced hearing loss. Noise induced, jadi diinduce oleh noise ya. Itu trauma akustik yang memang tidak dialami secara langsung tapi 10 sampai 5 tahun begitu ya, Dok ya. Dok, selama bertugas di Rumah Sakit Premier pernah tidak menemukan kasus yang cukup langka atau kasus yang berbeda terkait dengan fungsi pendengaran? Pada ini ya, kelainan misalnya yang sering sih yang trauma ya, akibat trauma kecelakaan gitu bisa itu karena dia mengenai ada patahan di tulang pelipisnya itu sehingga mengganggu itu. Yang kemudian yang sering juga pada bayi lahir itu sering kita jumpai ya. Kemudian ya infeksi di telinga tengah itu yang butuh saya harus rekonstruksi, saya harus buatkan gendang telinga untuk memperbaiki fungsi pendengarannya supaya baik gitu. Tadi di sini bicara soal cochlear implant yang artinya bisa menjadi telinga pengganti begitu ya, Dok ya. Telinga pengganti untuk masyarakat yang mungkin tuli atau tidak bisa mendengar. Apakah ini bisa untuk seluruh masyarakat yang tuli atau mungkin yang sudah dalam kategori yang sudah terlewat batas nggak bisa nih, Dok? Ada indikasinya ya. Nggak bisa semua berarti ya, Dok? Tidak bisa semua. Jadi semua harus kita istilahnya kita kandidasi ya. Kandidat mana yang masuk terhadap program cochlear implant ini. Jadi kalau sekarang dulu ya tahun 2008 saya baru pertama kali ngerjakan itu lebih ketat gitu ya kan. Jadi harus tulinya berat, sangat berat, bahkan tuli total. Nah sekarang tuli sedang pun sudah masuk kriteria, jadi lebih longgar dan juga alatnya juga lebih canggih ya, kayak iPhone gitulah Pak ya. Jadi sekarang ada aplikasinya gitu ya, Dok ya. Jadi software bisa diupdate jadi lebih baik lah. Tapi tetap harus ada kandidasi, jadi tidak semua bisa dikerjakan. Kenapa seperti itu, Dok?
Pertama, kalau kita bicara cochlear implant ya kita memasukkan elektroda itu. Jadi alat itu kita Ada masukkan alat, iya. ke dalam rumah siputnya itu. Iya. Nah, rumah siput tentunya untuk memasukkan saya harus membuka. Nah, begitu dibuka, pasti pendengarannya jadi hilang dia. Oke. Oleh karena itu, Hilang seutuhnya ya, nol, Dok. iya, nol, jadi nol. Artinya yang kalau tuli sedang itu kan mereka masih bisa mendengar walaupun samar-samar. Betul. Ketika menggunakan itu mereka tidak bisa mendengar Tidak bisa sama mendengar. sekali. Sehingga diganti dengan alat tersebut. Nah, Mm-mm. kalau telinga satunya masih baik, nggak Nah. boleh dipasang. Jadi kita masih gunakan pertahankan telinga yang satunya. Hanya mendengar dari satu telinga ya, Dok. Betul, Ya? itu kita sarankan seperti itu. Kalau dua-duanya sudah berat, nah baru kita pasang itu salah satu atau dua bisa kita pakai gitu ya. Tentu karena terus terang alat ini mahal ya harganya ya, mahal ya. Satu itu mungkin Untuk pengganti organ tubuh memang Betul. tidak ada yang murah ya, Dok ya. satu itu yang paling murah ini ya, Iya, 15.000. 15.000 US dollar. Iya. Wow. Jadi istilahnya ya yang the have aja yang bisa untuk mengakses itu ya, tidak semuanya bisa mengakses itu. Kemudian ini komitmen seumur hidup Betul. terhadap alat itu karena alat itu lifetime dipasang seumur hidup ya. Mau tidur dipakai, bangun tidur dipakai, Betul. mandi dipakai. Ada dua alat itu satunya di dalam yang kita pasang di Iya. dalam kepala. Iya. Yang kedua persis seperti ini yang ditempel ada magnetnya itu. Oh iya, yang Jadi bisa kalau- dilepas pasang itu ya, Dok ya. Betul, dan yang dipasang di luar itu seperti iPhone bisa di-upgrade. Nanti kalau ada produk baru dia bisa diganti gitu. Tapi ya tetap harganya nggak main-main ya, Dok ya. Harganya sama. Ini sebenarnya jadi ya kita mengetahui bahwa sudah ada fasilitas seperti ini, tapi tetap menjadi aware untuk kita semua bahwa sehat itu mahal ya, Dok ya. Mahal, sangat mahal. Belum ganti baterainya kan ada baterainya. Oke, bukan seumur hidup aman gitu nggak ya, Dok ya? Enggak, tetap ada untuk menyalakan itu ada baterai dan itu diganti kan baterainya. Nah sekarang kalau misalnya satu baterai itu bisa bertahan 1 minggu katakanlah ya, Waduh. dengan kita hitung Aduh. kan 1 minggu dengan harga 50.000 Iya, misalnya iya. ya. Nah tinggal setahun berapa? 52 minggu dan Udah. itu seumur hidup. Benar-benar udah kayak paketan data gitu ya. Betul, dan itu kita harus komit atau kita harus pasien sebelum diimplan itu harus benar-benar tahu bahwa dia akan hidup dalam kondisi seperti ini. Kalau Iya. misalnya kan kita bisa menilai ini, kalau ini misalnya setengah-setengah gitu ya mungkin enggak lah, kita enggak menyarankan untuk. Jadi kandidasinya sangat ketat untuk ini. Cochlear implant ini. Tapi memang kalau berkaca di tahun 2008 memang dengan kandidasi yang cukup detail seperti itu ya harusnya wajar memang, Dok, karena ya kalau masih berfungsi ya kenapa harus di off kan begitu ya, Iya. Dok ya? Iya. Ada batasan umur tidak, Dok, untuk penggunaan cochlear implant ini? Untuk bayi ya sebaiknya before 3 years old, sebelum 3 tahun. Oke. Sebelum usia 3 tahun. Kalau memang sudah ditemukan ada gangguan pendengaran ya, Dok ya? Betul, oleh karena itu deteksi dini sangat penting dan itu bisa dikerjakan di rumah sakit Premier ya untuk Iya. deteksi dini bayi baru lahir itu kita bisa kerjakan. Kemudian begitu kita diagnosis kita segera intervensi dini. Nah sebaiknya alat tersebut dipasang sebelum usia 3 tahun. Iya. Nah, enggak tanya kenapa? Iya, ini saya tadi mau nanya, saya lagi mendengarkan kenapa, Dok, kok harus dipasang sebelum usia 3 tahun? Betul, golden period, jadi ada usia Oh iya, emas untuk 1 sampai anak. 1000 itu ya, Dok ya, 1000 hari pertama? 1000 hari tetap betul. Iya. Iya ya 1000 hari. 1000 3 hari tahun. pertama. Saya ibu, Dok, jadi saya tahu. Jadi 3 tahun pertama Mm-mm. itu golden period, anak itu istilahnya komputernya di otaknya itu bisa diisi dengan untuk mendengar dan bicara ya. Kemudian di atas 3 tahun itu di sebelah kiri sih di tempatnya Mbak ya. Iya. Brainnya itu area Wernicke kalau bahasa medikalnya itu dia mengecil dia Mm-mm. plasticity-nya, jadi dia nggak lentur lagi Iya, sehingga bank datanya jadi lebih kurang. lebih berkurang, iya. Nah ini bisa dibuktikan dengan beberapa pasien yang saya operasi antara umur di bawah 3 tahun dengan yang sudah di atas 3 tahun itu
outcome-nya berbeda ya. Jadi yang kalau kurang dari 3 tahun itu hampir pasti kalau dia nggak pakai alatnya disembunyikan gitu, pasti oh ini arah ini normal gitu. Iya, karena memang ya masa keemasannya anak-anak itu ya dok, yang merekam berbagai macam hal, belajar berbagai macam hal. 1000 hari ya, benar. 1000 hari pertama. Iya dok, soalnya dulu waktu di dokter kandungan selalu diingetin 1000 hari pertama, 1000 hari pertama itu. Iya, itu yang penting ya. Oke, baik dok. Karena juga mungkin waktunya tidak panjang, ada tidak pesan juga yang mungkin bisa diberikan kepada anak muda di rumah, masyarakat di rumah, sahabat Premier juga nih pastinya. Karena cochlear implant ini kan mahal ya dok ya. Bagaimana kita harus menjaga telinga kita agar tetap berfungsi dengan baik, bahkan mungkin ketika kita menuju ke masa tua. Jadi tipsnya begini ya. Jadi kita tidak perlu terlalu takut ya dengan teknologi yang seperti ini ya. Kita memang harus berdamai dengan itu. Sekarang juga banyak device yang ini, apalagi sekarang kan kita 2 tahun online ya. Online ini aja kita lagi pakai dok. Tentunya ada beberapa batasan-batasan yang mesti kita tahu ya. Pertama durasi dan intensitas dari pemakaian headset atau earphone yang kita pakai ya. Itu tadi ya 60 desibel tidak lebih dari 6 jam per hari. 1 jam per hari. Itu kalau kita ikuti seperti itu juga pasti insya Allah sampai tua juga masih baik ya. Yang kedua hindari suara-suara keras ya, terutama yang senang-senang clubbing itu. Tuh yang musiknya jedak jeduk gitu ya dok ya. Semakin keras semakin itu ya. Kemudian juga hindari juga saya boleh ya permainan-permainan yang di mall-mall itu loh ya. Yang di mall-mall itu hindari tidak terlalu lama lah untuk sampai di sana. Kemudian yang keempat, untuk kebersihan telinga boleh dibersihkan sendiri. Boleh dibersihkan sendiri dengan cotton bud atau dengan tisu ya. Bisa seminggu sekali lah. Pokoknya jangan terlalu bersih. Kalau terlalu bersih justru malah memicu terjadinya infeksi. Kemudian boleh ke dokter THT itu paling tidak 6 bulan sekali lah. Gitu. Untuk melakukan pengecekan dan pembersihan ya dok ya. Kemudian yang manula ya, yang dengan risiko komorbid, tentunya komorbidnya mesti harus dikendalikan ya, diabetes, hipertensi, hiperkolesterolemia untuk mencegah supaya tidak menambah berat gangguan pendengarannya. Itu sih. Jadi gangguan-gangguan pendengaran ini sebenarnya bisa berasal dari mana saja sebenarnya dok ya. Dan tergantung bagaimana kita melakukan deteksi dini terhadap hal-hal yang sudah mulai muncul. Karena sekali lagi kalau kita nggak aware ya dok ya, pasti harus aware terhadap itu tandanya gimana sih dok? Karena saya sendiri begitu kadang kalau mendengar suara naik turun mungkin hal yang biasa gitu ya dok ya. Bagaimana kita betul-betul menyadari selain dari lawan bicara dok ya, bahwa sebenarnya telinga kita, pendengaran kita ini sedang bermasalah loh gitu. Yang paling gampang kalau kita sering pakai headset, volume ya. Iya, kalau semakin bertambah volumenya. Kok nggak enak ya ini lagunya siapa ya sekarang yang lagi. Tulus dok, hati-hati di jalan. Kok suaranya Tulus kok jadi kecil gitu ya? Iya, nggak enak ya. Apalagi yang misalnya beatnya yang ini ya, yang lu kok nggak enak. Nah itu kita harus hati-hati sih. Sama nggak boleh dipakai tidur sudah. Susah dok, kadang lagi rame soalnya bucin-bucin yang teleponan sampai ketiduran itu loh dok. Oke, baik Dokter Hartono, terima kasih banyak sudah berdiskusi. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Baru saja kita berdiskusi bersama dengan Dr. Hartono, berdiskusi seputar tuli bukan akhir dunia. Kenapa bukan akhir dunia? Karena Rumah Sakit Premier juga menyediakan yang namanya cochlear implant. Tapi alangkah lebih baiknya sebagai masyarakat kalau pendengarannya masih berfungsi dengan baik, jangan sampai menggunakan atau terbiasa dengan hal-hal yang disampaikan oleh Dr. Hartono. Menggunakan headset mungkin lebih dari 1 jam dalam sehari, volumenya terlalu tinggi, terlalu hingar-bingar di dalam konser atau klub malam. Selama bisa menjaga pendengaran dengan baik, dijaga dengan baik ya dok ya. Oke. Terima kasih sahabat Premier, dan tentu saja podcast Ngopi Asik ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Premier. Saya pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.